Ikhwan, akhwat, rahimakumullah. Pada waktu yang lalu, kita telah sama mengkaji secara singkat tentang kesempurnaan Islam. Nah, masih persoalan kesempurnaan Islam. Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan diri saya dan segenap kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah tentang firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 38. Di mana wallahu subhanahu wa ta'ala qala ma farratna fil kitabi min syai'. Di mana Allah menyatakan tidak kami alpakan, tidak kami luputkan di dalam kitab ini tentang segala sesuatu. Alkitab di dalam ayat ini sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud adalah umul kitab fil lauhin mahfuz, yaitu kitab induk yang ada di dalam lauhin mahfuz, di mana di dalamnya berisi segala peristiwa dan kejadian yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan pernah ada satupun kejadian di alam semesta ini kecuali telah termaktub di dalamnya. Tapi sebagian ahli tafsir lainnya mencoba untuk melakukan tausi'ul makna, yaitu memperluas makna, di mana dikatakan bahwa yang dimaksud Alkitab dalam surat Al-An'am ayat 38 tidak hanya sebatas kepada umul kitab yang ada di Lauhin Mahfuz, tapi juga mencakup kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sehingga kalau Alkitab dalam ayat ini diartikan sebagai Al-Qur'anul Karim, maka pengertiannya adalah tidak ada satupun masalah yang terjadi di atas muka bumi ini yang luput dari tuntunan Al-Qur'anul Karim tentang petunjuk hukumnya. Baik masalah yang telah lalu ataupun masalah yang akan datang. Artinya, di dalam Al-Quran itu terdapat petunjuk yang begitu lengkap, begitu sempurna, begitu komprehensif. Tidak akan pernah ada satu kejadian, walaupun itu belum pernah terjadi di zaman Nabi, baru terjadi di zaman kita sekarang ini, walaupun itu masalah yang baru, tetap tidak akan pernah luput dari petunjuk Al-Quran. Sebab petunjuk Al-Quran itu ada yang bersifat tafsili, yaitu terperinci. Satu persatu hukum setiap masalah dirincikan oleh Al-Quranul Karim. Tapi jangan lupa bahwa di dalam Al-Quran juga ada petunjuk ijmali, petunjuk global. Kadang-kadang Al-Quran hanya menerapkan kaidah-kaidahnya saja, untuk kemudian kaidah tersebut bisa diterapkan dalam setiap masalah yang memiliki syarat-syarat sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai misal, kalau kita bicara tentang narkoba atau kita bicara tentang zat-zat adiktif lainnya, tentu di zaman Nabi narkoba belum ada. Tentu kalau kita mencari ayat Al-Quran yang bicara tentang narkoba, kita tidak akan jumpai. Kalau kita mencari hadis yang bicara tentang narkoba, kita tidak akan jumpai. Karena narkoba merupakan persoalan baru yang ada di zaman kita sekarang ini. Tapi bukan berarti Al-Quranul Karim meluputkannya dari petunjuknya. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas sekali mengharamkan khamr. Kemudian Nabi dalam hadisnya menjelaskan apa itu khamr. Beliau mengatakan, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan setiap khamr itu hukumnya adalah haram. Nah, oleh karenanya, persoalan narkoba, sekalipun tidak disebut secara eksplisit di dalam Al-Quranul Karim, maupun di dalam hadis Nabi, tapi secara implisit masuk ke dalam ayat pengharaman khamr, yang dikatakan oleh Nabi tadi, bahwa khamr itu tidak hanya terbatas kepada minuman keras atau kepada arak, tapi khamr itu adalah segala sesuatu yang memabukkan, segala sesuatu yang menghilangkan akal. Subhanallah, ini sempurnanya Al-Quran, ini indahnya Al-Quran. Walaupun ada sesuatu masalah baru terjadi di zaman kita sekarang ini, belum pernah ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam,
tapi tidak luput dari petunjuk Al-Quran. Itulah sebabnya bagaimana ulama menafsirkan tatkala membaca firman Allah yang berbunyi ma farratna fil kitab min syai', yaitu di mana Allah menyatakan kami tidak alpakan di dalam kitab suci ini tentang segala sesuatu. Para ulama meyakini apa saja kejadian di atas muka bumi ini, persoalan apa saja, tidak ada yang luput dari petunjuk hukum Al-Quranul Karim. Baik secara eksplisit maupun implisit. Baik secara rinci maupun secara global. Baik yaitu dengan ungkapan yang tegas menuju kepada persoalan maupun dengan ungkapan hanya berupa kaidah ataupun isyarat. Itulah kesempurnaan Islam. Oleh karenanya kaum muslimin berbahagialah. Kita sebagai orang-orang Islam yang memiliki agama Islam yang begitu sempurna. Yang ajarannya tertata begitu rapi. Dengan sistem metodologi yang luar biasa. Sehingga tidak ada satu persoalan yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Kecuali pasti ada petunjuknya di dalam Al-Quranul Karim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, huwallahu akbar. Nah, oleh karenanya, para ulama kaum muslimin tidak pernah putus harapan, tidak pernah berputus asa di dalam menghadapi berbagai macam kejadian baru di zaman ini. Dalam persoalan apa saja. Dalam persoalan apa saja. Nah, ada suatu kejadian baru, pasti ada petunjuknya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang oleh karenanya kaum muslimin tidak boleh gegabah. Kaum muslimin tidak boleh sembarangan untuk memfatwakan suatu hukum dalam suatu persoalan kalau tidak menguasai Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ingin memfatwakan hukumnya hanya dengan logika semata, hanya dengan akal semata, dengan mengabaikan isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah, tentu itu akan terjebak, yaitu dalam suatu sikap yang bisa sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karenanya sekali lagi, yuk mari kita bersyukur. Inilah salah satu bentuk lagi tentang kesempurnaan Islam. Kalau kemarin kita bicara tentang kesempurnaan Islam yang tidak membutuhkan perubahan, tidak membutuhkan penambahan, tidak membutuhkan kekurangan. Kali ini kita bicara tentang kesempurnaan Islam. Bagaimana Islam itu memberikan petunjuk hukum untuk setiap zaman. Di mana saja kita hidup. Alhamdulillah. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan kita sebagai orang-orang Islam yang beriman, yang bertakwa, yang selalu bangga dengan Islamnya, yang selalu bersyukur dengan nikmat Islam yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.